ini sebelumnya, tadi kita sudah berdoa kan? Pagi. Ya, yuk anak-anak, tundukkan kepala terlebih dahulu, kita siapkan hati kita supaya materi yang kita pelajari dapat berguna untuk kehidupan kita, berguna untuk orang lain ya, berguna untuk bangsa dan negara. Sudah? Yuk kita tundukkan kepala terlebih dahulu, Memelisa akan pimpin doa ya. Oke, let's pray together. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Sebentar kami akan belajar IPA. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti materi yang diberikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa, kita sudah siap untuk belajar ya. Kita semangat untuk belajar. Oke. Kalau sudah, Melisa akan buka. Nah, yuk sebelumnya kita mau masuk dulu di halaman 259. Sudah? 259. Sudah dibuka semua? Ini kok yang datang sedikit banget ya, Nak? Ini cuma 17, masih ada 10 orang yang belum. Elisa cek and recheck dulu aja ya. Ya. Nanti kalau dengar namamu dipanggil, tolong dijawab ya. Oke. Gwen. Gwen ada? Biasanya selalu ada Gwen. Mana? Oh ada. Ya, Miss. Ya, hadir Miss. Anela. Atalia. Mana tadi? Hadir, Miss. Oke. Caroline. Hadir, Miss. Firman. Oh, Firman nggak ada ya? Joshua, ada tadi mana? Hadir, Miss. Iya, kok kamu gelap-gelapan, Nak? Ini kameranya, Miss. Kalau pakai Kameranya? senter baru kelihatan. Oh, kamera apa ini? Laptop. HP. Oh, Laptop. kamu di ruangannya kurang terang mungkin, Nak? Ada udah hidupin lampu. Oh gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi Memelisa yang penting tahu ya. Oke, nggak apa-apa Jo, nggak apa-apa Jo. Tapi Jo memang kameranya berarti. Giva, ada Giva tadi ada Giva mana ya? Hadir. Oke. Cesta. Hadir, Miss. Oke. Kimberly. Hadir, Miss. Kyle. Hadir, Miss. Lion. Hadir, Miss. Duh, mana? Hadir, Miss. Oh, Lion, ada Lion. Ada. Oh iya ampun, nggak kelihatan. Marcel? Nggak ada. Lion ada. Mika sih sakit ya? Joy? Joy nggak ada. Moses? Ada. Hadir, Miss. Ya. Felix? Hadir, Miss. Asen? Ada. Novela? Hadir, Miss. Rafael? Hadir. Rena? Ya, Renaldi? Mikrofonnya nggak bunyi, Nak, mikrofonmu itu. Terus Ruben Dek Noel? Nggak ada. Shema? Hadir. Ya. Kiana? Nggak ada. Virgin?
Hadir, Miss. Kameramu bermasalah, nak? Ya, Miss, bentar. Bermasalah ya? Atau pakai ini ya? Pakai scan screen yang itu, hitam. Oh, oke. Joshua nggak karena pakai ini kan, screen yang hitam itu kan? Enggak kan? Enggak, Miss. Oke. William, ada tadi? Ada. Halo, William. Yeskiel, ada? Yeskiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, oke anak-anak, sebelum kita mulai, anak-anak Mem Elisa mau lihat dulu wajahnya semua, kecuali Joshua karena bermasalah. Mem Elisa berharap anak-anak kelas 8 sudah belajar tentang percaya diri. Jadi, tidak ada yang separuh, tidak ada yang tidak dikelihatin. Ya, kalau kita sekolah kita juga ketemu orang cantik-cantik, ganteng-ganteng, kenapa harus ini? Ya. Oke, semua kita sudah ketemu semua. Ya, tadi Mem Elisa sudah masukkan nama-namanya. Oke, terus kita kembali lagi ke buku, kita buka di halaman 259. Yuk, kita buka halaman 259. Ya. Ada organ pada sistem pernapasan manusia, betul ya? Organ pada sistem pernapasan manusia. Nah, anak-anak lihat organ-organnya. Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Di organ-organnya? Ada? Oke, jika tidak ada, Mem Elisa mau ini ya, mau buka share screen-nya ya. Mem Elisa mau buka share screen-nya tentang organ kelas 8. Oke, yang pertama kita akan bahas mulai dari hidung. Hidung kalian ini ya. Oke, hidung kalian itu di situ ada F5 ya, mana F5? Oke. Nah, ini adalah hidung. Hidungnya di hidung ini tempat untuk fungsinya untuk apa ya, Ruben? Ruben Shema. Hidung fungsinya tempat untuk Bernafas. masa bernapas sih, nak? Ya semuanya iya. Jaring udara. Nah, itu baru good. Siapa itu? Lion kan? Lion ya yang jawab ya. Nah, bernafas. Kalau tanya bernafas, belum tentu loh, karena bukan hidung. Salah satunya masih ada yang lain. Nah, masih ada yang lain selain hidung. Oke, selain hidung masih ada yang lain. Nah, terus di hidung ini ada kelenjar lendir. Waduh, tulisannya salah itu. Ya, masa kelenjarnya kelenjar apa itu? Kelenjar lendir ya. Ini salah ini. Waduh. Kelenjar lendir yang berfungsi mengatur kelembapan. Oke. Saya tulis dulu mana ini? Kelenjar lendir berfungsi mengatur kelembapan udara di hidung. Ya. Terus kalau dingin biasanya dia langsung, iya kan? Ya itu memang untuk fungsinya dia seperti itu. Nah, terus mana yang lebih baik? Bernafas melalui hidung atau bernafas melalui mulut? Hidung. Hidung, Miss. Hidung. Ya, kenapa? Kenapa bernafas yang baik melalui hidung? Kalau hidung lebih tenang. Kalau di hidung tuh disaring dulu nih. Disaring dulu, betul ya. Kalau nggak lewat hidung, berarti
di udara itu partikel-partikel udara yang lain, mungkin ada debu-debu yang kecil, itu masuk juga loh. Kalau kita bernafasnya menggunakan mulut. Mem, kalau lagi pilek, ya kalau lagi pilek mau nggak mau, ya nak. Kalau lagi pilek mau nggak mau, tidurnya aja dengan otomatis kan, nggak bernafas lewat hidung karena hidungnya mungkin tersumbat. Nah, oke anak-anak, terus ada sinus. Kalau anak-anak pernah dengar orang yang kena sinus itu di mana sih? Di sini. Tapi di sini juga ada. Ya di gambar ya. Di sini juga ada. Tapi di sini ada. Di sini. Dia rongga bentuknya. Ada rongga di sini. Ya. Terus dibilang, Mem, kalau penyakit sinus, nah di sini. Biasanya sinusnya itu bolong. Mungkin karena cabut gigi, giginya nusuk ke sinus, terus bolong. Ciri-cirinya apa? Saat nunduk ada kayak darah kalau habis cabut gigi katanya gitu. Itu sinus di sini sama di sini ya. Makanya kadang-kadang bisa sakit. Terus ada lagi nih organ yang lain. Selain pernafasan ada saluran pernafasannya. Nah, anak-anak saluran pernafasan itu di situ lihat di halaman berapa ya? 261. Ada trakea, bronkus, bronkiolus. Ayo, trakea yang mana yo? Trakea itu yang sini ya, lurusnya ya. Oke, Melisa gambar. Trakea. Ini dia. Ya, ini kelihatan kan? Rongga mulut, trakea itu yang atas ya. Tenggorokan atas. Ya, pangkal tenggorokan bawahnya trakea, bronkiolus, bronkus, terus bronkiolus, terus alveolus. Oke ya, ini gambarnya. Oke, kalau sudah masuk lagi ke sini. Oke, terus anak-anak bisa lihat di situ ini kecil banget ya nak, gedein aja kali ya biar anak-anak bisa lihat. Oke. Nih ya, ini ada gambar ini ada di halaman 261. Ada laring, ada trakea, ada jakun. Jakun kalau untuk pria. Nah, yang sebelah sini, bisa tulis dulu. Yang sebelah sini, ya, ini bagian depan, satunya bagian belakang. Ini kalau dilihat dari depan, Melisa harus pakai ini ya. Ya, terusin ya Lion ya. Good. Nah, Melisa kunci dari sini. Bisa apa-apain kan? Bagus, lanjutkan. Lion. Nah. Bisa dihapus nggak, nak? Nggak bisa dihapus kan? Ayo. Dihapus dulu. Oh, Halo. kepencet nih. Kepencet apa kepencet? Ayo dihapus dulu. Ayo. Ayo lo. Ayo, bisa dihapus kan? Seneng banget loh. Oke ya, tak kunci nanti ininya supaya nggak bisa diutuh. Nah, yang sebelah kiri itu bagian depannya, yang sebelah kanan itu bagian belakang. Itu ada epiloktis, itu katup ya. Katup yang apa ya? Dia katupnya, kalau epiloktis apa ya? Contoh, bisa tanya aja lah. Biasanya pinter-pinter anak kelas 8 ini. Bukan biasanya, memang pinter-pinter. Oke, Caroline, apa itu epiloktis? Apa epiloktis? Sekat pemisah antara, nih kan? Sekat pemisah antara, ayo Rafael, biasanya Rafael dapat loh. Apa itu epiloktis? Menjaga lubang pangkal tenggorokan agar tidak, ayo epiloktis. Waduh,
Oke, epiloktis. Ya, dia ada di pangkal tenggorokan, dia fungsinya sebagai katup. Nanti kalau kita lagi nafas, dia pindah-pindah gitu ya. Epiloktis ini juga katup napas sebutannya ya. Sebutannya katup napas. Oke, si epiloktis ini. Nah, kalau kita makan, biasanya kalau kita makan terus kita tidak boleh berbicara, betul ya? Kenapa kalau kita makan tidak boleh berbicara? Ada yang bisa jawab? Ini makanannya nyata. Sebutkan dulu namanya. Selamat pagi, Kiana. Pagi, Miss. Ya. Kenapa terlambat? Tadi pas masuk keluar lagi, Miss. Jadinya agak-agak error gitu. Oke, kameranya kenapa, Nak? Miss izin ambil paket. Oke. Mana tadi Kiana ya? Skolastika Kiana. Anak-anak, Mem Elisa minta tolong untuk anak-anak kelas 8 jika masuk ke dalam Zoom ya, tulisan namanya itu nama lengkap ya. Kalau Kiana itu kan nama depannya bukan Kiana. Oke, kalau ada Miss atau Mem yang baru, nanti mereka akan nyari di absen ini namanya di mana gitu. Oke, tulisannya kayak Nicholas Felix itu tulisannya lengkap tuh. Rafael, Lion Tino spasinya gitu-gitu ya, kayak Atalia, Kiko ini tulisannya lengkap loh, Caroline, Virgin nanti dibuat lengkap ya, supaya nanti kalau di partisipan itu juga sudah urut sesuai absen. Oke, jadi besok lagi Mem Elisa berharap tulisannya sudah urut. Nah, ini sudah bagus semua ini kelas 8. Oke ya, ini dia adalah si trakea dan teman-temannya, si saluran pernapasan. Oke ya. Nah, si saluran pernafasan ini, si trakea ini tuh jadi depannya itu depan mereka tuh barengan ya, gini, satunya kerongkongan, satunya trakea, ya. Jadi barengan. Makanya ada katup yang bisa buka tutup. Saat kita berbicara sambil makan itu tidak boleh. Kenapa? Karena katupnya itu, nah itu nanti bingung mau nutup yang mana. Karena itu kita nanti bisa tersedang. Oke ya. Jadi betul di iklan makan tidak boleh bersuara. Kenapa? Kalau bersuara bisa tersedang. Karena itu saat kita makan katup pernapasannya tertutup. Dia ke arah kerongkongan. Tapi pada saat kita bernafas nanti ditukar lagi. Oke ya, kalau kita melakukannya bersama-sama bisa bahaya. Oke. Terus jika ada benda asing yang masuk biasanya pernah nggak tersedak? Pernah ya? Tersedaknya di mulut, keluarnya bisa lewat hidung. Bener? Wih, sakit banget itu. Pernah ya? Yang senyum-senyum mesti sering atau pernah. Ya, sakit banget dan itu kalau nggak bisa keluar, Nak. Ya, kalau kalian misalkan makan terus nggak bisa keluar gitu ya, terus mungkin satu butir nasi, hanya satu butir nasi, Nak. Tapi ingat, nasi itu mengalami pembusukan. Kalau dia salah jalan, dia masuknya ke saluran pernafasannya bisa infeksi gara-gara sebutir nasi. Jadi harus hati-hati. Oke ya. Nah, setelah itu kita masuk lagi nih organ pada sistem pernafasan yang selanjutnya ada paru-paru. Nah, di paru-paru ini ya, paru-paru itu ada, Mem Elisa besarin aja ya, ini paru-paru. Paru-paru manusia. Oke, paru-parunya ini dia. Ini yang rusak, jangan yang rusak nanti. Paru-paru lobus. Biar kelihatan gambarnya ya. Tunggu sebentar. Lobus pada paru-paru. Oke, ini dia. Nah, ini ada lobus pada paru-paru, yaitu paru-paru sebelah. Ini kanan apa kiri ya? Ini kanan apa kiri? Ikutin ya berarti ya. Yang sebelah
Kalau di gambar ini ya, yang 3 itu yang kanan. Ya, yang 3 itu yang kanan, yang 2 itu yang kiri. Ya, paru-paru yang 3 itu yang kanan, yang 2 itu yang kiri. Anak-anak bisa ditebalkan di halaman 261. Paru-paru manusia terbagi menjadi 2, yaitu kanan dan kiri. Ya, ada 3 lobus bagian kanan. Apa ya, lobus itu kayak gelambirnya loh, Nak. Tahu ya, itu ada garis-garis merah kan? Nah, oke, itu paru-paru kita. Nah, paru-paru kita itu tetap mengembang. Ya, walaupun anak-anak tahan napas ataupun napasnya dihabiskan sampai mentok, dia tetap mengembang. Kenapa? Karena di situ di dalam paru-paru itu ada alveolus yang isinya udara. Kalau alveolus ini tidak berisi udara, berarti paru-paru kita bermasalah. Nanti kita akan belajar nanti ya di kelainan atau penyakit pada paru-paru, pada sistem pernafasan. Ya, jadi kalau alveolus itu harusnya kosong gitu. Dia isinya udara. Alveolus itu apa sih? Nah, ini paru-paru. Gimana ya yang gambarnya lengkap banget. Nah, ini si paru-paru. Ini si paru-paru. Nah, paru-paru itu kan pangkalnya itu trakea. Setelah agak turun, itu bronkus. Terus cabang yang begini, bronkus. Terus lebih kecil lagi namanya bronkiolus. Ya, habis itu lebih kecil lagi yang di paru-parunya itu namanya alveolus. Nah, ini dia alveolus ini. Ya, yang ada lubang-lubangnya ini namanya alveolus, itu berisi oksigen, udara. Sorry, bukan oksigen, dia berisi ruangan udara kosong gitu. Ya. Terus anak-anak, nah gelembung-gelembung kecil itu kalau nanti ada cairannya, paru-paru kita bermasalah. Ya. Nah, tadi yang anak-anak lihat gambar alveolus ini, gambarnya bagus berwarna ini. Nah, si alveolus ini yang ada lubang-lubang kecil kayak anggur ya. Nah, si lubang-lubang kecil kayak anggur itu kalau misal ya tadi ada cairannya, dia masalah. Nah, karena di situ adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya. Kalau alveolusnya bermasalah, oksigennya tidak bisa bertukar dengan karbon dioksida. Kalau tidak bisa bertukar, berarti tubuh kita bisa kekurangan oksigen. Bisa berbahaya ya? Ya, bahkan bisa mati, berbahaya sekali. Jadi harus dijaga. Dengan apa? Nanti caranya macam-macam. Kita akan bahas di bawah ya. Terus yang selanjutnya, pernafasan itu ada 2. Kalau anak-anak yang tahu ada pernafasan apa saja ya? Ayo, masih ingat nggak pernafasan ada berapa waktu zaman di SD? Kyle, masih ingat nggak? Ya, apa? Kyle. Pernafasan dada dan perut. Pernafasan dada dan pernafasan perut. Kalau pernafasan dada menggunakan Paru-paru. Semuanya pakai paru-paru. Kalau pernapasan dada menggunakan apa tadi? Kerjasama tulang antar tulang dada dan otot dada, ya. Tapi kalau otot perut menggunakan diafragma. Tahu diafragma nggak, Nak? Iya. Tahu diafragma nggak, Nak? Yang buat nyanyi. Tahu. Diafragma itu tahu mesti nggak tahu lah. Ya ampun, beneran lah ini. Diafragma. Nah, diafragma itu seperti ini. Ini dia. Ini diafragma ya. Tuh. Diafragma itu di sini, pinggir-pinggirnya sini. Nah, ini dia. Ini diafragma. Oke. Tapi kalau menggunakan dada, tulang dada sama otot dada sudah tahu ya. Kan otot dada di depan semua. Oke. Nah, kita masuk lagi.
Bernafas itu ada 2 fase, inspirasi, proses masuk udara sampai ke paru-paru, terus ekspirasi, terus proses keluarnya udara dari paru-paru. Ingat, inspirasi masuk, ya, ekspirasi keluar, in masuk, eks keluar. Oke, kita masuk lagi, ada mekanisme pertukarannya. Kalau ini anak-anak bisa baca secara detail ya. Oke, ada secara detailnya, yaitu difusi oksigen dari alveolus ke dalam darah. Anaknya bisa baca. Nanti Mem Elisa kasih catatan saja untuk yang ini. Ya. Mem, Wait. aku keluar ya, Mem. Siapa ya? Ini Kimberly, ya? Mem. Kimberly. Oke, hati-hati Iya. Kimberly. See you. Jangan lupa nanti ada tugas ya, Nak. Iya, iya Mem. Thank you ya, Mem. You're welcome. Oke. Selanjutnya ini adalah prosesnya. Ini adalah alveolus yang bulat di tengah itu, ya, alveolus. Terus di situ berdifusi antara oksigen dengan karbon dioksida. Oh ya anak-anak, Mem Elisa mau ingatkan kalau Mem Elisa berbicara tentang oksigen, Mem Elisa boleh menggunakan istilah gas asam. Gas asam itu oksigen ya. Kalau gas asam arang itu CO2, karbon dioksida. Sekali lagi, kalau oksigen itu gas asam, kalau gas asam arang itu karbon dioksida. Ini difusi oksigen dari udara dalam alveolus. Ya. Terus ada frekuensi pernafasan. Ya. Oke. Anak-anak bisa tahu di situ orang normal pernah dihitung nggak napasnya? Yuk kita mau coba, yuk hitung yuk, bawa ini kan? Ayo mau hitung nggak? Kita mau coba yuk hitung yuk. Bener nggak sih? 1 menit. Ya. Kita coba 1 menit. Kita coba 1 menit ya. Yuk, siap? Siap sudah belum? Siap? Coba ya, bener nggak sih 1 menit sekitar 12 sampai 15 kali per menit. Tapi jangan sengaja gitu ya, biasa aja napasnya. Oke, siap Mem Elisa menit. Kalau ada yang bawa HP, boleh buat menit. Oke ya. Siap? Siap belum? Apakah sudah siap? Oke, sudah dicoba? Ayo dicoba dulu. Bisa nggak dicoba? Dapat 22. Siapa itu tadi? 22. Siapa nak? Lion. Lion. Dapat 22 Lion. Jangan-jangan Lion fokus ngitung jadi ada yang keburu-buru. Ya. Enggak. Oh enggak, ya udah. Tapi kalau di situ orang normal bernafasnya 12 sampai 15 kali. Berarti mungkin ada faktor yang lain kenapa bisa sampai 22. Ya. Nah, terus frekuensi pernapasan itu dipengaruhi oleh jenis kelamin juga. Ya, aktivitas sama usia. Ya, terus sebentar ya, Nak. Sebentar lagi. Baik ya, itu dia tadi. Jadi wanita dengan pria itu berbeda karena volume paru-parunya lebih kecil dari pria. Berarti kalau volumenya lebih kecil, dia napasnya lebih banyak. Ya. Oke, daripada yang pria. Selanjutnya, kalau tubuh kita beraktivitas, contohnya jika anak-anak lari, habis olahraga tuh lari,
pasti frekuensi pernafasannya juga lebih cepat ya. Kalau anak-anak ini marah, itu juga iya loh. Terus tahan napas. Ya, habis tahan napas pasti kayak orang habis lari. Bener ya? Bener. Kalau nggak percaya dicobain. Tahan napas, habis itu mesti terengah-engah. Karena apa? Karena kita berusaha memenuhi pasokan oksigen yang ada di sel-sel. Karena sel-selnya kan kekurangan oksigen saat kita tahan napas. Nah, terus ada juga kalau ini juga bayi sama balita memiliki frekuensi napas yang lebih banyak. Kalau anak-anak kelas 8 punya dedek bayi, bisa dilihat napasnya lebih cepat gitu ya kalau adik bayi sama balita. Kenapa? Karena volume paru-parunya lebih kecil, jadi mereka butuh pasokan oksigen lebih banyak supaya sel-selnya bisa bernafas juga. Oke, yang selanjutnya anak-anak, di situ ada namanya, lihat ya, di situ ada namanya juga ini, volume udara pernafasan. Nah, kalau yang ini Mem Elisa lebih senang yang ini karena untuk yang ini, yang anak-anak lihat gambar itu biasanya dipakai untuk soal-soal mungkin AKM atau zaman dulunya UNBK. Ya. Oke, inspirasi itu kan waktu kita menarik nafas kan, kalau inspirasi. Kalau ekspirasi tadi kan gitu ya, kalau ekspirasi mengeluarkan nafas, kalau inspirasi menarik nafas gitu kan. Nah, oke, dilihat inspirasi sama ekspirasi itu kalau anak-anak lihat di, ini ya, Mem Elisa besarkan aja biar kelihatan. Oke, hap. Nah, kalau inspirasi sama ekspirasi itu sama besarnya. Kalau 150 mili, ekspirasinya juga 1500 mili, satunya juga 1500 mililiter. Ya. Terus kalau volume tindal itu kalau kita napas biasa. Ya, kita napas biasa seperti ini, itu namanya volume tindal. Ya, terus kalau cadangan inspirasi yang tadi, inspirasi ya, berarti dibuat tambahin gitu ya, kan bisa banyak tuh, ya. Nah, terus ada kapasitas vital. Kalau kapasitas vital itu yang maksimum, ya, gitu ya, kita ngambilnya, balik lagi. Nah, yang ambilnya banyak itu kapasitas vital. Oke, sampai di sini anak-anak bisa baca kan kira-kira tentang volume udara ini kalau menggunakan apa ya? Kalau menggunakan grafik. Kalau Mem Elisa tanya, biasanya tulisannya Mem Elisa hilangkan sih. Ya, mesti Mem Elisa tanya kapasitas vitalnya gimana? Kalau kapasitas vitalnya berarti 1500 ditambah volume tindal 500 ditambah 1500 jadinya 3500. Itu kapasitas vital. Nah, ada volume sisa. Kalau volume sisanya berapa? Volume sisanya berarti 1000. Volume sisa itu yang disebut tadi. Saat kita tidak nafas, kan paru-paru kita tetap mengembang. Nah, paru-paru kita tetap mengembang itu ada volume sisa itu. Ya. Oke. Yang menyebabkan paru-paru kita ya tetap mengembang. Ada sisa itu. Oke ya, sampai di sini ada yang mau tanya anak-anak tentang volume? Kenapa dia bergerak dan mutar? Ada yang mau tanya, Nak? Halo, kelas 8. Adakah yang mau tanya? Oke, anak-anak, kita sudah masuk lagi di kelainan dan penyakit sistem pernafasan ya. Tadi, jadi setiap kali anak-anak selesai, kita kan nanti ada rekamannya, ya. Anak-anak selesai, nanti memang bisa convert dulu. Oke, convert dulu, terus nanti rekaman itu disimpan. Jadi suatu kali nanti anak-anak butuh, anak-anak bisa lihat di YouTube. Oke ya. Oke, lihat di YouTube. Tapi Mem rasa untuk biologi, semua catatan itu sebetulnya ada di buku. Hanya beberapa saja yang tidak ada di buku. Ya, kayak tadi zat asam arang. Zat asam arang itu CO2. Ya,
Terus gas asam itu oksigen. Ya, ini yang lain belum ada masuk semua. Oke. Kita masuk lagi ya. Nanti di terakhir, Mem Elisa akan screenshot. Jadi absen itu di awal dan di akhir. Ya, di awal dan terakhir anak-anak juga nanti Mem Elisa absen. Ya, oke. Ada Firman, ini Firman baru masuk juga di sesi yang kedua ya. Miss, saya izin balik bentar ya, Miss. Ya. Nah, Mem Elisa berharap jika kalian ada masalah, ada kendala, anak-anak langsung chatting. Ada yang chatting Mem Elisa tadi? Ada Marcel bermasalah. Ya, Marcel itu bermasalah ininya, apa namanya? Lupa Mem. Koneksinya. Jadi wifi-nya masalah, terus tadi ada siapa lagi yang chatting Mem Elisa? Ini basi 15-14 anak. Oke. Nanti Mem Elisa beri catatan. Kalau memang catatannya sudah ada di buku, anak-anak tinggal kasih warna bukunya, buku cetak. Tapi jika yang tidak ada, anak-anak tulis. Contoh yang tidak ada, tadi grafik yang tadi Mem Elisa tunjukkan, itu nggak ada. Jadi itu wajib ditulis. Ya, grafik yang tadi, ya, itu wajib ditulis. Oke. Ini balik lagi cuma 17 anak. Berarti harusnya masuk lagi nih. Nanti Mem Elisa lihat lagi. Oke. Sudah ya? Oke, Mem Elisa lihat kita ke sini. Oke ya. Kita masuk di sistem kelainan dan penyakit sistem pernafasan. Anak-anak bisa lihat bukunya di situ. Yang pertama ada TBC. Nah, TBC ini biasanya anak-anak pakai istilah yang lebih apa ya? Yang lebih, kalau orang bilang TBC itu kan kayak penyakit banget gitu. Jadi orang-orang kadang-kadang menggunakan kata flek. Tahu ya? Flek pada paru-paru. Ya, itu TBC sebetulnya. Nah, itu harus diobati. Nah, si TBC ini disebabkan oleh yang anak-anak bisa baca itu ada bakteri Bacillus tuberculosis. Dan ini menular sekali. Biasanya dia menularnya itu yang paling sering itu dari orang dewasa ke anak-anak. Anak-anak itu usia 12 tahun ke bawah ya. Itu anak-anak biasanya. Kalau yang 12 tahun ke atas biasanya kekebalan tubuhnya lebih bagus. Jadi jarang kena. Yang kena itu yang lebih kecil lagi. Nah, terus si TBC, si bakteri ini menyebabkan alveolus banyak cairan, sehingga kalau banyak cairan berarti alveolus tidak bisa menjadi tempat difusi, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Karena itu jadi apa ya? Pasti apa namanya? Padahal sudah ditahan, masih tetap aja kena. Oke, masuk. Maaf ya, Nak. Ini karena itulah Mem Elisa pakai begini. Mem Elisa setting lagi. Oke, kita pakai begini dulu ya. Oke, kita masuk ke sini. Tuberkulosis yang tadi. Terus ada pneumonia. Pneumonia. Nah, anak-anak pasti sering dengar. Kalau orang kena COVID, katanya ciri-cirinya ada pneumonia. Ya, itu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur dan sebagainya. Ya, dia menyebabkan radang paru-paru. Pneumonia ini. Sebetulnya penyakit ini sudah lama. Sudah ada, sudah tahu. Nah, itu juga sama. Penyakit pneumonia ini menyebabkan alveolus itu ada cairannya. Jadi tidak bisa berdifusi. Terus ada bronkitis. Nah, bronkitis ini peradangan pada dinding bronkus. Tadi kan kita tahu ada trakea, ya, terus bronkus, terus yang lebih kecil lagi bronkiolus. Oke. Dia bronkusnya yang radang. Ya, menyebabkan batuk berdahak.
Oke, terus yang selanjutnya di sini juga ada asma. Ayo. Oke ya, anak-anak tahu ya kalau asma itu penyempitan pada saluran pernafasan. Biasanya mereka menggunakan kayak alat obatnya yang dimasukkan ke mulut. Itu kalau yang sudah parah sih, yang tahap termasuk parah. Tapi ada yang kalau yang belum parah dia cuma pakai obat biasa. Nah, ini namanya penyakit asma ini biasanya karena alergi. Orang asma itu alerginya biasanya alergi apa aja yo? Ada nih mesti nih. Mesti pintar-pintar semua biasanya. Yuk, nak. Mem Elisa mau tanya. Alergi debu. Betul. Siapa dia? Alergi debu, Miss. Ya. Nah, kalau misalkan jawab, bilang dulu. Joni mau jawab, Mem. Misalkan gitu. Jadi Mem Elisa dengar. Karena kalau Mem Elisa menggunakan layar, itu kan nunggu yang kedip siapa. Ya. Jadi ngomong dulu. Joni, Mem. Nah, Joni mau jawab. Nah, baru gitu. Oke, selain alergi debu, apa lagi? Yuk. Rafael mau jawab. Apa, Rafael? Alergi makanan bisa gak? Bisa. Bisa, alergi makanan bisa. Ada orang yang alergi udang, tiba-tiba dia sesak napas. Atau kalau di luar negeri, anak-anak bisa lihat alergi kacang. Atau kacangnya. Kacang itu alergen loh, nak. Pada saat orang yang nggak biasa makan kacang, kalau orang yang di luar negeri itu bahaya, bisa langsung kesulitan napas, ya. Berarti kan kalau kesulitan napas, penyempitan kan, asma kan. Itu bisa juga. Dingin, makanan juga bisa. Terus apa lagi? Ayo, masih ada yang menyebabkan alergi. Iya, Kyle. Kenapa, Kyle? Kayak kotoran hewan gitu, bisa nggak? Bukan kotoran hewan. Tapi Gimana misalkan bulu kucing. Tahu ya? Oh, Bulu kucing. Itu kan itu banget, nak. Atau karpet kan ada bulu-bulunya itu kan, debu, ya itu juga bisa menyebabkan alergi. Terus ada lagi orang yang biasanya asma juga tidak boleh emosi, atau emosi ya, nangis nggak boleh. Kalau nangis dia langsung asmanya langsung bisa kambuh, nggak boleh juga, ya nangis gitu dia langsung sesak napas, bisa. Nanti habis ini jangan langsung semuanya disangkut-sangkutin ya. Kata Mem Elisa, kalau aku habis nangis terus sesak napas, berarti aku ada asma. Waduh, jangan disangkut-sangkutin, oke? Karena biasanya itu tuh kalau penyakit yang asma itu juga bisa karena keturunannya juga, ya. Bisa sembuh, bisa dengan apa? Renang. Ya, renang itu memperbesar volume paru-paru. Bisa renang bisa sembuh, oke? Renang, tapi jangan lari. Kalau lari bisa pingsan. Jangan lari ya. Renang, bisa naik gunung. Naik gunung itu memperbesar volume juga. Ya. Oke, terus oke anak-anak yang selanjutnya. Penyakit apa ya yang selanjutnya ya? Renat. Setelah asma ada apa lagi ya, Renat? Ada. Loh, bukunya mana, Nak? Di buku juga ada loh. Ada. Ada. M. V. MV. Renaldi bisa tolong bantu? Ada selain asma ada apa lagi? MV. Oh, nggak kebaca. Emfisema, Miss. Ya, emfisema, Joshua. Emfisema ya, ada emfisema. Emfisema juga sama. Alveolusnya penuh, kebanyakan cairan, sehingga menyebabkan proses difusi oksigennya terhambat. Terus yang satu, yang paling terakhir itu yang paling menakutkan ya anak-anak ya, adalah kanker. Oke, kanker paru-paru. Ya, betul, kanker paru-paru. Di situ menyebabkan sel-sel paru-paru tumbuh tidak terkendali, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, anak-anak, jika diperhatikan kelainan dan sistem penyakit pernafasan ini rata-rata alveolusnya
Alveolusnya bermasalah ya. Ada cairan sehingga menghambat proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Oke, di sini ada juga tentang nafas buatan. Ayo, anak-anak pernah baca ya. Tapi terus terang untuk nafas buatan ini, Mem Elisa hanya di sini menginfokan. Jadi belum pernah untuk coba yang beneran. Karena kalau untuk coba yang beneran, Mem Elisa berharap kalau coba beneran ini harus ada tenaga medisnya. Soalnya kalau salah itu kan yang ditekan tulang dada. Kalau salah-salah atau kekencengan bahaya kan, tulang dadanya retak apa bahaya. Jadi di sini anak-anak hanya ini ya untuk informasi saja, ada pernafasan buatan. Di situ anak-anak lihat halaman 270 ada atau CPR ya. Nah, itu caranya begitu kalau posisi tangannya seperti itu. Ya, terus ditekan. Nah, di sini juga ada cara-caranya. Terus ditekan sebanyak 30 kali dengan kecepatan 1-2 tekan per second. Oke, jadi nggak sembarangan di ini ya, di apa namanya dihitung. Kalau anak-anak suka lihat film, dihitung. Oke, terus itu saja tadi tentang sistem pernafasan hari ini. Ada yang mau tanya nak? Dinyalakan semua kameranya. Ada yang mau tanya? Kecuali Firman ya, tadi Firman sudah izin sama Melisa. Oke. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Tadi banyak loh, kenapa yang sesi 1 masuk, sesi 2-nya keluar, kecuali Kimberly. Ini sekarang Joshua ada beberapa yang nggak ada. Tadi sesi 1 ada, sekarang sesi 1-nya ada yang nggak ada. Ini cuma 19. Tambah Kimberly, 20. Kimberly izin, 20. Marcel izin, 21. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak nak? Tolong dinyalakan semua kameranya. Ya. Yang tadi nggak izin sama Mem Elisa, tolong dinyalakan. Kecuali Joshua, kameranya lagi rusak. Ya, Mem Elisa tahu, nggak apa-apa. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, Mem Elisa akan ditanya loh. Yo. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Mem Elisa ganti tanya ya. Mem Elisa ganti tanya deh. Moses. Saat Mem Elisa bertanya dengan Moses, jika Moses kesulitan dalam menjawab, temannya boleh menjawab. Dan Mem Elisa akan berikan poin plus kalau kamu bisa jawab. Caranya, kalau bukan kamu yang dipanggil, contohnya Mem Elisa sekarang panggil Moses, ya. Tapi si Joni mau jawab. Joni mau bantu Mem, oke? Oh, Marcel sudah bisa masuk, berarti jaringannya sudah bisa. Ya. Mem, Joni mau ikut bantu kalau misalkan Moses kebetulan jawabnya lama, kebetulan, ya. Dan yang menjawab tanpa Mem Elisa sebutkan, maksudnya nggak usah ditunjuk sama Mem Elisa, itu yang dapat poin. Oke ya. Moses, Mem Elisa mau tanya dong. Oke, saat kita menghembuskan nafas di depan cermin, ya. Ya. Oke, ada apa ya kalau menghembuskan di depan cermin? Ada apa yuk? Pada saat kita menghembuskan nafas, hop. Ayo tadi gimana? Miss, Siapa yang mau jawab? aku mau bantu, Miss. Asen mau jawab. Asen sebentar ya Ruben, Asen dulu. Ayo Asen mau jawab apa? Pada saat kita menarik nafas terus menghembuskan nafas di depan cermin, apa yang terjadi di depan cermin itu? Ada embunnya, Miss. Ada embunnya. Embunnya itu apa ya? Miss. Ada embunnya. Belum selesai Vincent. Ayo. Oh, Vincent. Embunnya itu apa? Loh, kok ngadepnya ke sana? Embunnya itu apa?
Enggak sempurna ini. Ayo. Ya, Ruben Syama mau bantu. Ruben Syama mau CO2, bantu. Miss. Iya, Miss. CO2. Ada yang mau bantu lagi? Hah? Masa salah? Salah dong. Kan tadi udah bilang ada CO2. Miss. Benar. Kiana nyalakan dulu kameranya, please. Oke. Nyalakan dulu kameranya. Oke, apa Kiana? CO2 ya. Ya udah tak simpen satu, separoh ya. Satu lagi, apa lagi? Embun. Apa itu embun itu? Rafael mau bantu jawab, Miss, karena kebetulan gak ada yang jawab. Oke, Rafael mau bantu jawab. Apa Rafael itu embun? Uap air bukan? Oke, Uap uap air. Kimianya apa? Coba Miss, KL mau jawab. Oke, Kael. Apa Kael? Tunggu tak tulisin dulu. Karbon dioksida yang Ya, tadi karbon dioksida, betul. dari yang awalnya dingin ke Satunya? panas gitu. Satunya? Jadi berubah embun. Berupa Apa? H2O. 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 Oke. Siapa yang jawab H2O? Aku. Ya. Oke, sudah. Tapi Memelisa pengen lebih tertib lagi ya kalau mau jawab ya. Kalau jawab itu lengkap dari ujung sampai ujung. Ya. Pada saat kita bernafas, kita menghirup. Caroline, saat kita bernafas, kita menghirup Udara. Oksigen. O2. Menghirup O2. O2. Oke, good. Menghirup O2. Saat kita mengeluarkan nafas, tadi yang disebutkan sama Siema ya, Siema. Ya, ada CO2 dan uap air atau H2O. Nah, terus, Memelisa mau tanya lagi nih. Ini apa ya? Oke. Air kapur yang diberi hembusan udara, napas kita, itu akan menghasilkan endapan. Endapan apa? Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Siapa? Menghasilkan endapan. Ayo, bisa kasih 1 menit untuk cari di buku. Ayo, menghasilkan endapan apa? Ayo. Endapan kapur. Ya kapur, mesti ada kapurnya. Tapi apa? Ayo. Sudah mau dapat nih, siapa ini ya? Ayo, ada yang bisa ketemu? Ayo. Ayo, ada yang ketemu? Menghasilkan endapan kalsium karbonat. Ya. Oke, kalsium karbonat. Oke, terus ada lagi, Memelisa mau tanya lagi. Apa ya? Memelisa punya waktu 10 menit lagi untuk bersama anak-anak. Sampai jam berapa sih kita? Sampai jam 12. Oh, Memelisa sampai jam 12 ya? Cuma punya waktu 2 menit ya, Nak? Oke, anak-anak, Memelisa berarti mau ini dulu, screenshot dulu ya. Oke, GC-nya Memelisa itu adalah, ya, ada 20 soal ABC. Ruben Syema, please, diputar lagi kameranya. Sudah? Ruben Syema. Nah, oke. Anak-anak, Memelisa mau capture dulu ya untuk dokumentasi.
Nyalakan dulu kameranya semua. Sudah. Sudah. Yuk, Memelisa mau capture. William kemana ya sama Virgin? Halo. Miss aku nggak bisa nyalain kamera, lagi ngecas soalnya. Oh gitu. Oke, besok berarti di ini dulu, di fullin dulu ya. Oke, yuk Memelisa mau ini dulu ya. Memelisa mau capture dulu. Sudah, William. Sip, yuk. 1, 2, 3. Nak, tunggu. Capture-nya jangan segini. Ih, jelek amat lah. Turun. Ayo, nah. Oke ya, biar bagus. Oke. Oke, sudah selesai. Nah, Mem Elisa pesan saat kalian mengerjakan soal di Google Classroom, itu ada 20 soal ABC, baca baik-baik, semua jawabannya ada di buku. Ya, kalau nggak ada yang di buku, tadi ada di penjelasannya Mem Elisa, ya, ada beberapa, ada yang di penjelasannya Mem Elisa. Siapa mendengar, ya, dia pasti bisa. Oke, bisa ya? Bisa semua anak-anak? Ya, itu saja pelajaran IPA kita kali ini. Untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan kita akan masuk di sistem ekskresi. Anak-anak baca dulu di kulit, ya, bagian-bagian kulit. Kita mainan tebak-tebakan besok. Oke, see you. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. See you.